bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang betul-betul berada di rata-rata akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama. Dan salah satu akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Maka ada hadis ibunda kita Aisyah yang selalu kita angkat di ikhwatul Islam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban. Dikala Aisyah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah karena diminta oleh istrinya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara salah satu isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat." Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan dan yang telah dia lakukan, apa yang dia tampakkan, apa yang dia sembunyikan. Kemudian setelah Nabi selesai berdoa, maka Aisyah mendengarkan doa tersebut, maka membuat dia bahagia. Kemudian setelah Nabi selesai berdoa, Nabi melihat ibunda kita Aisyah dalam keadaan tersenyum, dan Nabi pun mulai bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu wahai Aisyah? Maka Aisyah tentunya bahagia dengan doa yang sangat indah. Kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu wahai Aisyah adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melakukan ibadah salat. 5 kali Nabi melakukan salat wajib. Salat sunat banyak sekali dilakukan oleh Nabi. Di dalam setiap salat Nabi ada kalimat, "Ya Allah, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka tampakkan, dosa yang mereka sembunyikan." Itulah kalimat yang selalu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Maka sudah merupakan kewajiban kita bersama sebagai umat baginda Nabi yang mulia untuk sedikit membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kita sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas jasa baginda Nabi yang mulia, paling tidak kita melakukan sesuatu yang bisa memberikan balasan terhadap apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Dan salah satunya adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salam yang kita ucapkan itu artinya adalah doa. Salam itu ikhwatul Islam atau solawat. Solawat yang diucapkan oleh Allah berbeza maknanya dengan solawat yang diucapkan oleh malaikat. Dan solawat yang diucapkan oleh malaikat berbeza maknanya dari solawat yang diucapkan oleh kaum muslimin. Dan solawat yang kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa. Kenapa demikian? Untuk mengenang bahwa Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam doa-doanya. Maka kita juga tidak melupakan Nabi dalam kehidupan kita untuk selalu dan sering mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan ibadah umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, terutama bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu' dan haji qiran, yang pertama kali mereka lakukan adalah melaksanakan ibadah umrah. Hanya saja orang yang melakukan haji tamattu' melakukan umrah secara sempurna. Sedangkan mereka yang melakukan haji qiran, maka umrah yang mereka lakukan hanya sampai sa'i sahaja. Bahkan kalau seandainya mereka tidak sa'i juga tidak ada masalah. Sedangkan bagi mereka yang tamattu, artinya kebanyakan kita akan melakukan haji tamattu, maka akan melakukan umrah secara sempurna. Kemudian kita akan melihat ikhwatul Islam bagaimana ibadah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah 4 kali.
Yang pertama ikhwatul Islam dinamakan dengan umrah Hudaybiyah. Yang kedua dinamakan dengan umrah qada atau umrah qadiyah. Yang ketiga dinamakan dengan umrah Ji'rana. Dan yang keempat adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi bersamaan dengan hajinya. Itu secara umum ibadah umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita mulakan dari awal ikhwatul Islam. Umrah yang pertama dinamakan dengan umrah Hudaybiyah. Mengapa dinamakan dengan umrah Hudaybiyah? Karena umrah yang pertama ini Nabi SAW belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk untuk menyempurnakan umrah, dan Nabi tidak dimudahkan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Nabi hanya sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika Nabi sampai di Hudaybiyah, maka orang-orang musyrikun tidak mengizinkan Nabi untuk masuk mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, dan juga tidak mengizinkan Nabi SAW untuk melakukan ibadah umrah. Artinya dikala Nabi datang dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah, dan sampai di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, maka Nabi SAW berhenti di sana. Kemudian Nabi mencukur rambutnya, dan Nabi SAW menyembelih sembelihannya. Kemudian setelahnya Nabi pulang ke kota Madinah, tidak jadi tawaf dan tidak pula sa'i, hanya saja Nabi mencukur rambutnya dan menyembelih hadiunya atau damnya atau kafaratnya. Kemudian Nabi SAW kembali pulang ke kota Madinah. Walau Nabi SAW tidak tawaf, walau Nabi SAW tidak sa'i, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghitung itu merupakan salah satu ibadah umrah yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dari sini kita dapat ambil pelajaran di ikhwatul Islam. Sesiapapun di antara kaum muslimin, dikala mereka sudah berniat, mereka sudah sampai di tanah haram, mereka sudah meninggalkan kampung halamannya, kalau sekiranya Allah belum izinkan dia untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah yang mulia ini, maka mereka sudah dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah, dan mereka juga sudah dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena banyak kita melihat betapa banyak kaum muslimin, dikala mereka meninggalkan kampung halamannya, naik pesawat, naik kapal terbang misalnya, ada di antara mereka yang meninggal di dalam kapal terbang, ada di antara mereka yang meninggal di Madinah, ada di antara mereka yang meninggal di perjalanan, ada di antara mereka yang sakit tidak bisa menyempurnakan ibadahnya. Semua keadaan ini ikhwatul Islam sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sempurna melakukan amal ibadah. Dan itu diambil daripada umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, dinamakan dengan umrah Hudaybiyah. Mengapa demikian? Karena sesampainya di Hudaybiyah, Nabi tidak bisa masuk ke Mekah dan Nabi terpaksa pulang ke kota Madinah. Tapi Allah menamakan itu dengan ibadah umrah. Dan Hudaybiyah itu ikhwatul Islam adalah batasan tanah haram. Karena batasan tanah haram yang ada di Mekah, yang pertama namanya Masjid Aisyah atau yang kita kenal dengan Tan'im. Yang kedua namanya adalah Hudaybiyah. Yang ketiga namanya adalah Ji'rana. Dan yang keempat namanya adalah Masjid Namirah. Empat lokasi ini merupakan batasan tanah haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan yang paling dekat batasan tanah haram tersebut adalah Masjid Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atau dengan istilah yang lebih dikenal oleh kaum muslimin dengan sebutan Tan'im. Itu adalah lokasi yang paling dekat. Tapi kalau sekiranya ada di antara kaum muslimin yang pergi ke Hudaybiyah, juga tidak ada masalah. Kalau yang pergi ke Ji'rana juga tidak ada masalah, dan yang pergi ke Masjid Namirah juga tidak ada masalah. Karena kalau sekiranya penduduk Mekah atau orang yang menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya, kalau sekiranya mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, wajib keluar mencari tanah halal. Kalau orang yang menjadi penduduk Mekah, atau mereka yang menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal, atau mereka yang berlama-lama di Mekah Al-Mukarramah, kemudian apabila mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, di mana miqatnya, maka mereka wajib keluar menuju tanah halal. Harus meninggalkan tanah haram, menuju tanah halal dimanapun keberadaannya, silakan, tidak ada masalah. Tapi biasanya tempat tanah halal yang mereka tuju biasanya empat tempat ini: Masjid Aisyah, kemudian Hudaybiyah, kemudian Ji'rana, kemudian Masjid Namirah. Masjid Namirah ini adalah perbatasan
antara Muzdalifah dengan Arafah. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, terutama bagi mereka penduduk Mekah, atau mereka yang menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal, atau mereka yang berada di dalam Mekah, maka mereka cukup berniat dari tempat tinggal mereka masing-masing. Dan itulah nanti yang akan kita lakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian kita berada di Mekah, dan seolah-olah kita menjadi penduduk Mekah. Kemudian nanti kita akan melaksanakan ibadah haji. Maka kapan kita awalkan dan kita mulakan niatnya? Tanggal 8 Zulhijjah. Dari mana kita bermula? Dari tempat tinggal kita masing-masing. Itu adalah perbezaan di antara melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Umrah yang pertama ini dinamakan dengan umrah Hudaybiyah. Nabi tidak jadi masuk melaksanakan ibadah umrah, tapi Nabi sudah dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Nabi mencukur rambutnya supaya nanti Nabi tahallul. Karena ibadah haji dan ibadah umrah tidak boleh kita keluar darinya kecuali ada tahallulnya. Ada haramnya, maka ada halalnya. Haramnya kapan? Dikala kita memakai pakaian ihram, maka disebut dengan haram. Halalnya kapan? Biasanya halal akhirnya adalah dengan mencukur rambut, itu kebiasaannya. Maka terkenalah dengan istilah tahallul. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, tahallul itu artinya bukan mencukur rambut. Tahallul itu artinya juga bukan memendekkan rambut. Mencukur rambut dinamakan dengan halaq, memendekkan rambut disebut dengan taksir. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan mencukur rambut atau dalam keadaan memendekkan rambut. Memendekkan rambut dan mencukur rambut itu tidak dinamakan dengan tahallul. Hanya saja biasanya mencukur dan memendekkan rambut itu adalah bagian daripada tahallul. Jelas sampai di sini? Artinya bukan berarti nanti setiap kalimat tahallul terakhir adalah mencukur rambut, tidak. Apalagi nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah ikhwatul Islam, kita punya 4 pekerjaan, 4 ibadah. Yang pertama, tanggal 10 Zulhijjah, hari raya. Tanggal 10 Zulhijjah atau yang dikenal dengan hari raya kurban. Pekerjaan kita yang pertama adalah melontar jamarat, disebut dengan ramyu. Dan yang kita lontar hanya satu, dinamakan dengan Aqabah. Dan Aqabah itu ada 2. Yang pertama Aqabah yang ada di Mina, dan yang kedua Aqabah yang ada di Taif. Kedua-duanya dinamakan dengan Aqabah. Tapi nanti dikala tanggal 10 Zulhijjah, yang kita cari adalah Aqabah, yang itu merupakan batasan antara Mina dengan Mekah. Maka disebut dengan melontar jamarat Aqabah, yaitu jamarat yang paling dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, jamarat yang paling ujung. Karena jamarat itu ada 3, 1, 2, dan 3. Pada tanggal 10 yang kita lontar hanya yang paling ujung sahaja, maka disebut dengan jamarat Aqabah atau Jumrah Al-Kubra, atau yang paling besar. Dia sama, size-nya sama. Yang 1, yang 2, yang 3 ukurannya sama. Tapi dinamakan ini yang kecil, ini yang tengah, ini yang besar. Pada tanggal 10 yang kita lontar adalah yang paling besar. Waktunya setelah kita keluar dari Muzdalifah sampai sebelum solat subuh pada tanggal 11 Zulhijjah. Paham sampai di sini? Tadi ikhwatul Islam, coba kita bayangkan, sekarang kita pada tanggal 10 Zulhijjah. Di antara amalan yang pertama kali kita lakukan adalah melontar jamarat. Kemudian melontar jamarat itu kapan kita bermula, kapan akhirnya? Bermulanya ikhwatul Islam yaitu dikala kita meninggalkan Muzdalifah. Dan biasanya meninggalkan Muzdalifah setelah fajar, kecuali bagi mereka yang tua, kecuali bagi mereka wanita, anak-anak, petugas, dokter, dan yang semisalnya. Maka diizinkan bagi mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar, sebagaimana pula diizinkan bagi mereka melontar jamarat setelahnya.
Sedangkan kita kaum muslimin, kita bukan wanita, kita bukan orang tua, kita juga bukan anak-anak, kita juga bukan dapat uzur, kita juga bukan pekerja, atau juga bukan petugas misalnya. Maka hukum asalnya melontar jamarat pada tanggal 10 ini adalah setelah salat subuh atau setelah syuruk. Itu awal mula. Kapan berakhir? Yaitu sebelum subuh pada hari berikutnya. Misalnya ada di antara kita yang sakit, tak boleh dia melontar, maka dia boleh undur setelah zuhur, boleh dia undur selepas asar, boleh dia lakukan selepas maghrib, sila dia lakukan selepas isya. Batas akhirnya adalah sebelum subuh, karena sebelum subuh itu adalah jatah melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah. Paham sampai sini? Baik, ikhwatul Islam. Itu adalah amalan yang pertama. Amalan yang pertama kali kita lakukan pada tanggal 10. Kemudian yang kedua, nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Karena semua orang yang melakukan haji tamattu' dan yang melakukan haji qiran, ada namanya damus syukran, darah yang mereka tumpahkan di tanah haram Makkah, di Mina, di Muzdalifah atau di Makkah. Kemudian dagingnya mereka bagi-bagikan juga di Makkah, dan itu dinamakan dengan damus syukran, dam yang mereka tumpahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah yang kita lakukan atau yang kita katakan istilah dengan dam sahaja. Dan itu disembelih pada tanggal 10 awal mulanya, akhirnya pada tanggal 13. Walau terjadi perbezaan para ulama, apakah boleh disembelih pada sebelum tanggal 10? Dan kemarin kita telah jelaskan, carilah ibadah, lakukan ibadah yang kita berada di zona aman. Dan zona aman di dalam masalah melakukan penyembelihan sama dengan berkorban. Berkorban kita mulai tanggal berapa? Tanggal 10. Kapan tanggal 10-nya? Setelah orang melakukan sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu kita akan berkorban. Kalau ada orang yang berkorban sebelumnya, boleh atau tidak? Boleh, tapi bukan korban namanya. Bisa dipahami? Untuk bikin rendang, untuk bikin cincang, apa lagi? Untuk bikin yang lain. Sedangkan korban itu dimulakan pada tanggal 10. Kalau tidak bisa tanggal 11, kalau tidak bisa tanggal 12, kalau tidak bisa tanggal 13, dan itu hari terakhir. Begitu juga dengan dam, dimulakan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Ustaz, bagaimana orang yang menyembelih dam pada tanggal sebelum ini? Iya, terjadi perbezaan para ulama, tapi kita yang kita bahas bukan perbezaan para ulama, mana yang terbaik di antara yang baik dalam beribadah. Sebagaimana kita mencari yang terbaik dalam masalah dunia, maka kita pasti mencari yang terbaik dalam masalah agama. Kita selalu contohkan, misalnya kita ingin bikin rumah. Sebelum bikin rumah, kita buat gambar dulu, gambar rumah. Orang yang bikin gambar rumah ini apa namanya? Arsitek. Kemudian ada arsitek, ada 3 orang. Yang satu mengatakan, oh, ini yang terbaik, dia kalau bikin rumah pasti yang terbaik. Yang kedua mengatakan ini baik tapi ada sedikit masalah di situ, di dirinya. Kemudian yang ketiga begitu juga. Mana yang akan kita cari? Yang disepakati. Semua orang memujinya, kita akan cari. Itu masalah membangun rumah. Kalau kita salah di dalam pembangunan rumah, kita berdosa atau tidak? Tak ada dosanya, tak ada salahnya. Padahal itu adalah masalah dunia. Bagaimana dalam masalah agama? Iya, terjadi perbezaan para ulama, tapi carilah yang terbaik di antara yang baik. Carilah zona aman dalam beribadah, kecuali kalau tidak memungkinkan lagi kita melakukannya. Bisa dipahami? Baik. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan, yang ketiga adalah mencukur. Halak namanya, halak mencukur, dan itu adalah di antara yang dianjurkan bagi semua jemaah haji. Jemaah haji ikhwatul Islam, pada tanggal 10 Zulhijjah jangan diambil rambutnya sedikit. Kemudian setelah mereka sampai di penginapan, di hotel, baru mereka mencukur rambutnya. Maka mencukur rambut yang kedua itu tidak ada lagi gunanya. Hanya sekedar mencukur biasa. Karena hukum asal, seorang muslim tidak boleh mencukur rambut habis. Mencukur habis rambutnya tak boleh. Makanya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan mencukur rambut bagian daripada ibadah, kecuali bagi mereka yang datang ke tanah haram Makkah untuk beribadah kepada Allah dalam rangka haji dan umrah. Sedangkan mencukur, kenapa mencukur rambut? Kalau tidak ada alasan tak boleh. Bisa dipahami?
Artinya ketika kita nanti berada pada tanggal 10, maka persiapkan semuanya. Seandainya misalnya tukang cukur banyak orang, maka kita bawa alat cukur, misalnya pisau cukur, atau yang bisa menghilangkan rambut gantian kita dengan saudara kita, tidak ada masalah. Ustaz, bagaimana kalau yang mencukur mereka masih dalam keadaan statusnya ihram? Tak ada masalah di sana, semuanya silakan, tidak ada masalah. Tapi usahakan langsung dicukur, jangan diambil dulu. Yang penting selesai tahallulnya, diambil sedikit, kemudian nanti dikala mereka sampai di penginapan atau di hotel, baru mereka cukur atau mereka botakkan rambutnya. Maka dikala mereka membotakkan rambutnya, tak ada lagi guna. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam, dinamakan dengan tawaf, atau yang kita kenal dengan ifadah. Inilah yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ikhwatul Islam, salah satunya kalau kita melakukan, yang pertama melontar, yang kedua menyembelih, yang ketiga mencukur, yang keempat adalah tawaf, kita hilangkan yang namanya menyembelih. Karena menyembelih tidak semua jamaah haji menyembelih. Ada haji ifrat tidak ada menyembelih, tidak ada dam. Ada orang yang tidak ada duit, mereka tidak menyembelih, tapi mereka berpuasa 10 hari. Artinya tidak semua jamaah haji yang akan melakukan penyembelihan. Sehingga yang disepakati hanya 3, yaitu melontar, kemudian yang kedua bercukur, yang ketiga tawaf. Apabila kita sudah berhasil melakukan ketiga-tiganya, maka kita sudah haji sempurna, selesai hajinya. Sudah tahallul tsani namanya, sudah halal semuanya. Tapi kalau kita baru melakukan 2 dari yang 3, yang mana saja, misalnya bisa kita tawaf, kemudian kita bisa melontar, mencukur diakhirkan, tak ada masalah, boleh. Atau yang bisa kita lakukan mencukur dan melontar saja, tawaf sulit, boleh juga. Apabila kita berhasil melakukan 2 dari yang 3, maka kita dihitung sebagai tahallul awal. Kalau kita tahallul awal, berarti belum lagi tahallul tsani. Tahallul tsani tinggal tawaf atau ibadah yang lain. Nah, nanti dikala tawaf kemudian sa'i, tak ada lagi yang namanya mencukur. Paham sampai di sini? Dikala nanti kita tawaf ifadah, kemudian setelahnya kita sa'i, apakah ada mencukur setelahnya? Karena kita sudah mencukur pada tanggal 10 Zulhijjah, itulah yang dinamakan dengan tahallul. Jadi tahallul itu ikhwatul Islam bukan mencukur. Tahallul itu artinya menghalalkan, diambil dari kata-kata tahallul, halal. Karena kita sudah haram. Kapan haramnya? Pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Kemudian kita memakai pakaian yang berwarna putih, dinamakan dengan ihram. Ihram dinamakan dengan ihram, diambil dari kata-kata haram. Karena seorang muslim ketika mereka memakai pakaian yang berwarna putih ini, maka mereka sudah dihitung sebagai haram. Haram apa maknanya? Tidak bebas lagi mereka melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan. Kemudian kapan halalnya? Halalnya tadi telah kita jelaskan. Nah, begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW. Pada tanggal atau dikala Nabi melakukan umrah Hudaybiyah, maka Nabi SAW tidak tawaf, Nabi tidak sa'i, tapi Nabi tetap mencukur rambutnya dan Nabi menyembelih hadyunya. Dan Allah tetap menghitung Nabi sebagai orang yang melakukan ibadah umrah sempurna. Pertanyaannya, kenapa Nabi menyembelih hadyunya? Karena orang melakukan ibadah umrah, kemudian mereka tidak jadi bisa melaksanakan ibadah umrah karena alasan-alasan yang syar'i, dan mereka sudah berniat, maka wajib bagi mereka untuk menyembelih hadyunya. Kalau tidak, maka mereka membayar dengan yang lain. Kecuali bagi mereka yang nanti berada di miqat, kemudian sebelum mereka berangkat, mereka mengucapkan Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani, atau dengan istilah doa ishtirak. Doa ishtirak itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi siapa saja yang akan memulakan ibadah umrah atau ibadah haji untuk mengucapkan doa ini. Kalau sekiranya mereka mengucapkan doa ini kemudian ada kendala, tidak sempurna haji dan umrahnya, maka mereka tidak kena denda. Tapi kalau sekiranya mereka melupakan doa ini dan ada kendala,
maka wajib bagi mereka membayar denda atau yang dikenal dengan kafarat. Doanya dinamakan dengan doa istiratah dan Nabi yang melakukan demikian. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin nanti ikhwatul Islam, terkhusus bagi mereka yang esok mau pergi ke Mekah. Kemudian dikala mereka sampai di miqat, kita ulang lagi ikhwatul Islam, dikala sampai di miqat, yang pertama kali dilakukan adalah memasang niat, mengulang niat labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat ini, kita ucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Setelah kita membaca labbaik Allahumma umrah, yang kita baca adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia kepada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Ya Allah, haji yang aku lakukan ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Kemudian bacaan yang ketiga yang akan dibaca oleh kaum muslimin ada doa istiraq. Jadi di miqat itulah yang harus kita selesaikan. Jadi bukan berjalan-jalan, bukan menengok ke sana ke sini. Kalimat-kalimat inilah yang harus kita sempurnakan. Kalau sudah selesai, baru kita melakukan kegiatan yang lain. Yang ketiga, Allahumma in habasani habis. Ya Allah, kalau sekiranya aku terhalang, famihilli haitsu habastani, maka halalku di tempat aku terhalang. Karena kita sudah haram, kita sudah memakai pakaian ihram. Kalau sekiranya kita membaca doa ini, kemudian ada masalah, kita tidak tahu ikhwatul Islam, kita tidak tahu perjalanan bagaimana, keadaan kaum muslimin bagaimana, kita tak ada yang tahu. Maka kalau sekiranya tidak sempurna, maka kita tidak bayar denda. Tapi kalau kita tidak ucapkan ini, kemudian ada masalah, dan semoga tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya ada masalah yang membuat kita tidak masuk Mekah, tidak jadi menyempurnakan ibadah yang mulia, dan kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka wajib bagi kita bayar denda sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia dikala Nabi melakukan umrah yang pertama, dinamakan dengan umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian yang keempat, baru kita memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarikalah. Dan di dalam pengucapan kalimat talbiyah harus pandai-pandai di mana kita bermula dan di mana kita berhenti, di mana waqaf dan ibtida. Paham? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah, bukan innal hamda wan ni'mata. Berarti bahasa kita salah jadinya, makna juga salah. Innal hamda wan ni'mat wa wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Bisa dipahami? Karena ini bukan bahasa kita ya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kaedahnya. Kalau kita baca innal hamda, berarti ada tamar buta di belakangnya. Padahal dia innal hamda wan ni'mata wa laka wal mulk la syarika lak. Artinya di dalam membaca kalimat ini jangan kita sampai salah di dalam waqaf dan ibtida'nya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulku la syarika lak. Tidak usah kita bernyanyi-nyanyi dalam mengucapkannya, karena semakin bernyanyi semakin banyak salahnya. Iya atau tidak? Kita yang kita cari bukan nyanyinya, tapi maknanya dan kalimatnya. Apalagi nanti kalau mengucapkan dalam sambil bernyanyi kemudian banyak salahnya. Dan itu biasa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Innal hamdah, pakai tamar buta di belakangnya. Kalau berhenti di dalam ejaan membaca bahasa Arab innal hamd, itu cara berhentinya. Tapi kita agak sedikit maju, innal hamdah, artinya nanti bisa jadi salah di dalam pengucapan. Artinya ikhwan, bahasa Arab itu bahasa yang sangat sensitif. Berubah bacaan, salah makna. Kalau kita baca alhamdu, kemudian alhamdu, itu bahaya, satu pujian, satu celaan. Itulah bahasa Arab, bahasa yang sangat sensitif dalam masalah makna. Makanya nanti di dalam kita mengucapkan kalimat talbiyah, yang paling penting di mana waqaf dan ibtida'nya. Kemudian kenapa kita karena kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat yang dianjurkan bagi kita membaca sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau kita terlalu
berayun-ayun di dalam menyanyikannya, kira-kira berapa menit kita kuat mengucapkannya? Kira-kira berapa menit nanti kita kuat mengucapkannya? 1 jam, setengah jam kita tak kuat. Kemudian setelah setengah jam kita masuk bus, masuk bis, masuk kendaraan, kita ucapkan. Setelah itu apa yang terjadi? Ngorok semuanya. Tidak itu yang diinginkan, karena pengucapan kalimat ini dianjurkan bagi kita menguras sedikit tenaga, karena waktunya singkat. Dari miqat sampai miqat Ka'bah habis waktunya. Makanya cukup sendiri. Atau misalnya kita mengingatkan kaum muslimin, yang terpenting semakin banyak diucapkan, semakin banyak pula yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sedang melakukan ibadah yang paling mulia. Maka 4 ini yang harus kita perhatikan nanti dikala kita berada di miqat. Yang pertama apa tadi? Bukan niat, syiar. Niat sudah berniat dari kampung halaman, bahkan dari 1 tahun yang silam, bahkan semenjak kita mendaftar, kita sudah berniat atau belum? Sudah. Niat itu perkara yang mudah. Tapi yang terpenting syiarnya. Syiarnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang kedua, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Doa. Apa doanya? Mengantuk semua ya? Riya wa sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Sudah hafal? Yang di belakang sudah hafal? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu yang kedua. Terkhusus bagi mereka yang esok akan pergi ke miqat. Kemudian yang ketiga, doa istirak. Doa istirak namanya. Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Ini doa semua ya. Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Yang hafal nanti tolong ajarkan kepada yang belum hafal. Dituliskan di grup, dibaca, manfaatnya untuk kita bersama. Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Kemudian yang keempat, baru kita mengucapkan kalimat talbiyah. Diperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah dengan kaedah waqaf dan ibtida sesuai dengan kaedah bahasa Arab itu sendiri. Sudah jelas sampai di sini apa yang kita baca dikala kita berada di miqat? Ada 4 yang harus kita ingat. Baik, ikhwatul Islam. Kemudian Nabi SAW tidak membaca doa isyarat. Membaca doa isyarat ini tidak wajib. Tapi kalau tidak dibaca dan qadarullah ada masalah, maka kita harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yaitu menyembelih. Makanya Nabi di kala umrah pertama, Nabi menyembelih dam. Jadi dam itu bukan hanya untuk haji, untuk umrah pun ada damnya. Kemudian ikhwatul Islam, itu umrah pertama baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pada tahun ke-6 Hijriah ini Nabi melakukan ibadah umrah sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan orang-orang musyrikun tidak mengizinkan Nabi masuk ke Mekah Al-Mukarramah untuk tawaf dan untuk sa'i. Maka Nabi mencukur rambutnya dan menyembelih damnya. Kemudian Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Mekah. Apa perjanjiannya? Salah satu isi perjanjiannya bahwa kalian tidak boleh memasuki Mekah pada tahun ini, dan baru boleh memasuki Mekah pada tahun berikutnya. Itu ada di antara isi janjinya. Maka janji tersebut dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Kapan perjanjian Hudaybiyah? Pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian salah satu isinya, kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah pada tahun ke-6. Berarti pada tahun ke-7 mereka boleh masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah. Maka di saat itulah Nabi kembali melakukan ibadah umrah. Maka umrah yang kedua ini dinamakan dengan umrah qadiyah atau umrah qada, umrah pengganti pada tahun sebelumnya. Makanya ikhwatul Islam, bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia merasa sulit umrahnya atau dia tidak melakukan ibadah umrah, maka dianjurkan bagi mereka kembali lagi ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Bahkan kalau sekiranya kita sudah melakukan umrah, kemudian kita sudah berhaji, kemudian kita pulang ke kampung halaman, maka tetap dianjurkan bagi kita untuk datang kembali melaksanakan ibadah umrah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang sebelumnya. Sama ibarat dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu semakin banyak, semakin menjadi penyempurna untuk sholat-sholat wajib.
Tapi ikhwatul Islam, kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah, maka Nabi kembali melaksanakan ibadah umrah, disebut dengan umrah qadha, pengganti daripada umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian, dikala Nabi SAW kembali berjalan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, berjalan kaki bersama para sahabatnya. Di saat itulah ikhwatul Islam, ketika hampir sampai di Makkah Al-Mukarramah, maka orang-orang musyrikun yang tadi sudah melakukan perjanjian dengan Nabi, mereka tidak bisa melarang Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah. Kemudian ketika Nabi dan para sahabat hampir sampai di Mekah, maka apa kata orang-orang Quraisy? Akan datang kepada kalian suatu kaum yang lemah karena penyakit yang ada di Yathrib. Wahanathum huma Yathrib. Itu adalah anggapan dan ucapan orang-orang Quraisy. Jadi ketika Nabi hampir sampai di Mekah ingin melakukan ibadah, orang-orang musyrikun mereka duduk di sekeliling Ka'bah Musyarrafah. Kemudian mereka mengatakan, sebentar lagi kita akan kedatangan orang-orang yang lemah. Artinya itu adalah kalimat penghinaan. Mereka mengatakan Nabi lemah, mereka mengatakan para sahabat lemah. Dan kemudian mereka menyebutkan apa masalah yang menyebabkan mereka lemah. Yang menyebabkan mereka lemah adalah penyakit yang ada di Madinah. Kenapa Madinah disebut dengan Yathrib? Karena ikhwatul Islam, Madinah itu banyak namanya. Dan di antara salah satu nama kota Madinah yang tidak boleh kita namakan Madinah dengan nama tersebut. Kita ulang lagi. Di antara salah satu nama Madinah yang kita tidak boleh menamakan Madinah dengan nama tersebut adalah kalimat Yathrib. Seorang muslim mereka tidak boleh menamakan Madinah dengan Yathrib. Masih banyak lagi nama-nama Madinah yang lain. Madinah disebut dengan Madinah, Madinah disebut dengan Thabah, Madinah disebut dengan Thibah, dinamakan dengan Darul Iman, Darul Akhyar, Darul Abrar, Darul Sunnah, Baitul Ilmi, Al-Habibah, Al-Mahfudah, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Baladul Rasul, Zatun Nakhlin, Al-Asimah. Semuanya adalah nama-nama kota Madinah. Hafal nama Madinah? Ada yang hafal? Islam. Salah satunya nama Madinah itu adalah Yathrib. Tapi nama ini tidak boleh lagi kaum muslimin menamakan Madinah dengan Yathrib, karena artinya buruk. Arti Yathrib itu artinya pembunuhan, celaan, hinaan, cacian. Itu makna kalimat Yathrib. Kenapa demikian? Karena dulu kampung ini ikhwatul Islam sebelum kedatangan Nabi SAW adalah kampung yang buruk, yang selalu terjadi pertikaian, pembunuhan. Tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Bahkan di antara salah satu penyakit yang ada di dunia yang paling berat adalah penyakit yang ada di Yathrib. Tapi itu sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Jadi Yathrib itu terkenal dengan penyakit wabah. Wabah yang melanda Madinah itu sangat berat, ikhwatul Islam, berat sekali. Bahkan di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi, airnya berwarna kuning. Jangankan manusia, air pun mendapatkan efek samping daripada wabahnya. Karena saking kotornya, bahayanya wabah, airnya pun berubah menjadi warna kuning. Sehingga ikhwatul Islam, Madinah terkenal dengan penyakitnya. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka di saat itulah Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin mengucapkannya dikala mereka ingin memasuki kota Madinah, sebagaimana dianjurkan bagi mereka ketika hendak meninggalkan Madinah. Mereka mengucapkan Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal kalimatnya? Terlalu banyak hutang kita ya. Udah berapa kali itu hutang kita tuh, berapa doa hutang kita tuh? Udah berapa? Udah 6 ya? Itu hutang semua. Yang tidak hafal jangan meninggalkan Madinah, tetap di sini sampai hafal. Kalau tidak macam mana? Ketika kita memasuki kota Madinah sebagaimana Nabi memasukinya. Ketika kita meninggalkan kota Madinah, maka kita juga harus ada adab dan etika yang harus kita jaga. Makanya tidak ada pilihan kecuali untuk menghafal. Kalau tidak hafal, pulang kampung saja. Tidak, ikhwatul Islam, ini adalah adab dan etika. Adab dan etika yang kita jaga di kota baginda Rasulullah SAW, sebagaimana kita berada di tanah haram. Ada adabnya, ada etikanya, dan salah satunya kalimat yang tadi telah kita sebutkan. Nah, kita kembalikan kepada Nabi. Nabi dikala datang ke sini, apa kata Nabi? Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad.
wasahhiha. Ya Allah, tanamkan kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah. Kenapa demikian? Karena pertama kali para sahabat yang disebut dengan muhajirun, orang muhajirun di samping mereka ada orang-orang fakir. Orang muhajirun itu bukan fakir, tapi yang membuat mereka menjadi fakir adalah keadaan. Karena mereka tidak boleh meninggalkan Makkah kecuali meninggalkan semua hartanya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya. Maka Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin. Ingat bagaimana kisah orang-orang muhajirin. Kemudian dikala mereka datang ke kota Madinah hanya dengan membawa pakaian sahaja, disambut dengan wabah. Jadi di kota Madinah itu kota yang tidak bagus untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga banyak para sahabat yang tidak tahan penyakit, sakit. Hanya saja Nabi SAW memberikan solusi dari penyakit tersebut. Dan ini juga solusi bagi kita yang ada di kota Madinah. Kalau sekiranya kota Madinah cuacanya tidak pas dengan kita. Dan salah satu obat yang paling indah ikhwatul Islam ada dua. Yang pertama susu unta, dan yang kedua kencing unta. Pernah mencicipi susu unta? Yang belum mencicipi susu unta, cari susu unta. Kencing unta pernah merasakan? Enak sekali ikhwatul Islam. Tapi saya juga belum pernah merasakan. Kata orang yang meminumnya, itu adalah obat. Obat. Makanya nanti kalau ada yang sakit, cari untuknya susu unta atau kencing unta. Karena bisa jadi penyakit itu ikhwatul Islam memang karena keadaan kota Madinah. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Banyak orang yang datang ke kota Madinah, cuacanya tak pas dengan dirinya. Maka apa kata Nabi? Ambil susu unta, ambil kencing unta, berikan kepada mereka, sehat semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili. Unta itu ikhwatul Islam makhluk yang Allah sebutkan, lihat bagaimana Allah ciptakan unta. Makanya salah satu faedah yang paling bagus dari unta, susu dan kencingnya. Maka nanti kalau kita bertemu dengan unta, jangan hanya berfoto saja, ambil susunya, kemudian kalau bisa nikmati kencingnya. Itu adalah obat. Obat itu ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Yathrib itu adalah nama yang buruk. Kenapa demikian? Karena memang wabah. Sehingga dikala Nabi datang ke sini, maka baru Nabi berdoa, ya Allah, pindahkan wabah ini ke sebuah tempat yang bernama Al-Juhfah. Maka nanti kalau kita melewati atau ingin memasuki Mekah, kurang lebih 100 kiloan lah, kita akan menemukan sebuah daerah namanya Al-Juhfah. Dan itu adalah daerah yang tidak lagi ditempati oleh kaum muslimin, atau tidak ada orang yang tinggal di sana. Karena Nabi berdoa, wabah di dunia tidak hilang, tapi dia hanya berpindah sahaja. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan wabah, pindahkan wabah di Madinah ke sebuah daerah yang bernama Juhfah. Semenjak keberadaan Nabi di kota Madinah, maka Madinah menjadi indah, nyaman, tenang, dinikmati oleh setiap orang yang tinggal di dalamnya. Karena di dalamnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu mengatakan, di antara nikmat Allah kepada kita yang ada di kota Madinah, walau hanya 8 hari sahaja, kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga amalan perbuatan, jangan melakukan kecuali yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan yang bisa mendatangkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah mencontohkan sedikit ya. Apa contoh kemarin? Rokok ya. Bahkan ikhwatul Islam, kita ingat ya, tahu kita bawang merah, bawang putih? Bawang merah, bawang putih halal atau haram? Halal ikhwatul Islam. Tapi karena biasanya kalau orang-orang yang ada di sini, bahkan sebagian kaum muslimin, mereka menjadikan bawang merah, bawang putih itu sebagai sayuran, sebagai lalapan, dan itu perkara biasa. Masalah makanan kita tidak boleh paksa. Nah, salah satunya yang ada di sini, bahkan di zaman Nabi, salah satu yang memiliki bau yang sangat menyengat di ikhwatul Islam adalah bawang merah dan bawang putih. Makanya Nabi SAW melarang para sahabatnya, siapapun di antara mereka yang memakan bawang merah dan bawang putih tanpa dimasak terlebih dahulu, tidak boleh mendekati masjid kami. Artinya tidak boleh masuk ke dalam Masjid Nabawi. Padahal dia halal atau haram? Halal ikhwatul Islam. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, siapapun di antara kalian yang masuk masjid dan dia memakan bawang merah dan bawang putih, akan kami keluarkan ke Baqi'. Berarti kalau yang merokok dikeluarkan ke Uhud. Artinya ikhwatul Islam, padahal itu sesuatu yang halal tapi mengganggu. Mana yang lebih menyengat baunya? Bawang merah atau bawang putih? Atau rokok?
Artinya ikhwatul Islam, selalu kita ulang ya, ini bukan sebagai pelajaran bagi kita bersama. Kalau bawang merah dan bawang putih saja Nabi usir, tidak boleh berada di kaum muslimin atau tidak boleh salat bersama kaum muslimin, tak boleh. Kenapa? Fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza bihi banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu. Makanya Nabi kalau ada yang kedapatan makan bawang merah bawang putih sebelum salat, tentunya kami akan usir dia ke Baqi'. Padahal itu halal ikhwatul Islam. Artinya apa? Bisa mengganggu kaum muslimin. Dan kalau malaikat merasa terganggu, macam mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi artinya itu semuanya untuk memberikan motivasi kepada kita bersama bahwa kita sedang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita kembalikan ke Yasrib ini ikhwatul Islam. Jadi Yasrib itu artinya adalah pembunuhan, cacian, cemoohan, hinaan. Makanya kita tidak boleh menamakan Madinah dengan Yasrib, karena Yasrib, kalimat Yasrib identik dengan keburukan. Sehingga dikala Nabi melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-7 Hijriah, apa kata orang-orang musyrikun? Orang musyrikun ini mereka tidak move on. Artinya mereka tidak mau menerima fakta bahwa kota Madinah itu sudah berubah. Mereka tetap menganggap Madinah itu sama dengan dahulu kala. Maka mereka mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah. Siapa yang lemah? Muhammad dan sahabatnya. Kenapa mereka lemah? Karena mereka tinggal di sebuah daerah yang bernama Yasrib, dan Yasrib itu adalah simbol dari penyakit. Sehingga itu adalah hinaan bagi kaum muslimin. Padahal Madinah sudah menjadi tempat yang sangat mulia. Tidak lagi yang namanya wabah, tidak lagi yang namanya penyakit. Bahkan semua orang ingin tinggal di kota Madinah. Bahkan Nabi menganjurkan, man istata'a minkum, siapapun di antara kalian yang sanggup tinggal di kota Madinah dalam waktu yang lama, bahkan sampai dia meninggal, maka lakukanlah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Sesiapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah. Apa makna meninggal? Bukan bunuh diri ya. Artinya dia tinggal di kota Madinah dalam waktu yang lama sampai dipanggil oleh Allah, maka pasti dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Kalau sekiranya dia banyak salah dan dosanya, kalau sekiranya dia orang baik, maka Nabi yang akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, fulan bin fulan orang baik dan dia tinggal di Madinah. Tapi orang-orang musyrikun mereka tidak mau mengakuinya. Sehingga dikala Nabi SAW sampai di Mekah, mereka mengucapkan akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah dari orang-orang penduduk Yasrib. Kemudian Nabi mendengarkan kalimat ini. Dikala Nabi mendengarkan kalimat ini, apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, lakukanlah yang namanya ramal. Ramal itu artinya berlari-lari kecil. Dan itu dilakukan pada putaran pertama, kedua, dan ketiga dikala kita tawaf. Dan itu hanya dilakukan dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad, maka kita tidak ramal lagi. Kita berjalan sebagaimana biasanya. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena ada sejarah di dalamnya. Sejarahnya di mana? Di sini Hajar Aswad, anggaplah di Ka'bah Musyarrafah. Di sini Hajar Aswad, di sini Rukun Yamani. Orang-orang Quraisy mereka duduknya di sini. Sehingga Nabi perintahkan kaum muslimin. Kaum muslimin itu lemah, ikhwatul Islam, betul. Lemah karena perjalanan 6 hari 6 malam berjalan. Kita saja naik bis 6 jam, penat atau tidak? Penat ikhwatul Islam, ini berjalan kaki di musim panas. Penat, lelah, letih. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, berlari-lari kecil, yaitu dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita berjalan sebagaimana biasa, karena di dalamnya ada doa yang sangat indah, Rabbana Atina. Macam mana kita berdoa kalau kita lari-lari? Makanya dianjurkan dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, dan itu hanya putaran pertama, kedua, dan ketiga. Ketika Nabi melakukan yang demikian, berlari-lari bersama para sahabatnya, terkejutlah orang-orang Quraisy yang tadi menuduh Nabi dan para sahabatnya lemah. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, inikah orang-orang yang kalian katakan lemah? Bahkan mereka lebih kuat daripada kita semuanya. Itu adalah sejarah ramal. Sejarah ramal, sejarah berlari-lari kecil di Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya nanti kita akan melakukan ramal dengan ittiba'. Ramal berlari kecil dengan memendekkan langkah, kemudian ittiba' membuka lengan bagian kanan, walau hukumnya hanya sunnah sahaja.
Kalau kita bisa melakukan alhamdulillah, kalau tak bisa maka juga tak ada masalah. Tapi bagi wanita dan orang tua, maka mereka tidak ada ramal baginya. Orang tua dan wanita tidak ada ramal baginya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW tawaf. Kemudian dengan ramal. Kemudian di zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dikala dia memimpin kaum muslimin, yang mana zaman ini tidak ada lagi orang Quraisy, tidak ada lagi musyrikun di Makkah Al-Mukarramah, tidak ada lagi. Kemudian dikala Umar bin Khattab, dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia ingat sejarah Nabi. Dulu seolah-olah Umar mengatakan, dulu kita ramal gara-gara ucapan orang-orang Quraisy. Sekarang kita ramal karena apa? Apa alasannya kita melakukan lari-lari kecil? Apakah masih ada orang yang mencela kita? Tak ada. Tapi apa alasannya? Alasan satu-satunya, karena itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sahaja. Apapun yang Nabi lakukan, kita lakukan. Apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Contoh, perhatikan baik-baik ya, supaya tidak salah tangkap. Dulu di zaman Muawiyah yang menjadi pemimpin kaum muslimin, dia menjadi pemimpin orang-orang yang ada di Syam 40 tahun. 20 tahun menjadi amir, 20 tahun lagi menjadi raja pertama kaum muslimin. Jadi raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah, yang dia adalah anaknya Abu Sufyan, yang dia adalah iparnya Rasulullah SAW. Siapa nama istri Nabi yang ayahnya adalah Abu Sufyan? Ini bahaya nih. Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Ini perlu dipertanyakan ini. Baik, ikhwatul Islam. Istri Nabi itu ada yang pertama Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri Nabi ini sudah meninggal. Baik. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Yang masih hidup bersama Nabi sampai Nabi wafat, yang pertama Saudah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Safiyah, yang kelima Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, yang namanya Ramlah, yang keenam Ummu Salamah, namanya Hindun, yang ketujuh Maimunah, yang kedelapan Juwairiyah, yang kesembilan Zainab binti Jahshin, ditambah lagi yang ke-10 Maria Al-Qibtiyah. Mereka meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama istri Nabi? Istri Nabi itu kalau bahasa kitanya siapa kira-kira? Apa hubungan kita dengan istri Nabi? Walid. Apa hubungan kita dengan istri Nabi? Mereka itu adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Berarti mereka adalah ibu kita dan kita adalah anaknya. Kira-kira anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Durhaka. Paham? Anak apa namanya? Mau tidak jadi anak durhaka? Ini bukan main-main, ikhwatul Islam. Ibunda kaum muslimin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Mereka itu, istri Nabi adalah ibu kaum muslimin. Makanya anak yang tidak hafal nama ibunya berbahaya dipertanyakan keanakannya. Betul tidak mereka anaknya ummahatul mukminin? Paham ya? Pedas tapi menyakitkan. Artinya yang betul, mereka itu adalah ibu kita bersama. Mesti bagi kita, kalau kita tak tahu sejarah, minimal kita hafal nama. Makanya yang meninggal Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang masih hidup bersama Nabi Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin dan Maria Al-Qibtiyah, ibunda kaum mukminin. 12 orang. Siapa yang hafal angkat tangan? Berarti belum ada yang jadi anaknya ummahatul mukminin. Baik, dihafal nanti ya. Ini penting ikhwatul Islam. Bahkan di antara kewajiban kita kepada istri Nabi, yang mana mereka adalah ibu kita bersama, apa kewajiban yang harus kita lakukan kepada istri Nabi? Sama dengan kewajiban kita kepada Nabi. Apa kewajiban kita kepada Nabi? Bersolawat.
Sebagaimana kita berselawat kepada Nabi, kita juga berselawat kepada istri Nabi. Sebagaimana kita berselawat kepada Nabi, kita berselawat kepada Ahlul Bait Nabi. Sebagaimana kita berselawat kepada Nabi, kita berselawat kepada zuriat Nabi. Makanya kita selalu mengawali muqaddimah dengan selawat yang paling indah, terkumpul semua di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi. 3 harus diketahui oleh kaum muslimin, karena kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan siang dan malam. Kita berselawat kepada Ahlul Bait, kita berselawat kepada istri Nabi, kita berselawat kepada zuriat Nabi. Maka kita harus tahu mereka ini siapa, dan salah satunya adalah istri Nabi. Paham ya? Kewajiban kaum muslimin mesti ikhwatul Islam. Karena nanti kalau kita tidak hafal macam mana kita berkumpul dengan Nabi, dekat dengan Nabi, nama istri Nabi pun kita tak hafal. Dan salah satu nama istri Nabi adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu ayahnya adalah Abu Sufyan. Berarti apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Apa mertua ya? Muawiyah. Mertua itu Abu Sufyan bin Harb. Kalau Muawiyah ipar. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam. Tapi kita lanjutkan. Lanjutkan? Atau menghafal nama istri Nabi dulu? Yang mana penting nih? Hah? Lanjut. Yang penting adalah menghafal nama ibu kita dulu, baru nanti kita menghafal yang tadi ya. Tapi ada yang sudah hafal nama ibunya? Baik, silakan. Khadijah, Zainab, Aisyah, Ummu Salamah, Sofia, Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Zainab binti Jahshin, Maria Al-Qibtiyah. Masih ada lagi? Baru 10. Saudah, satu lagi. Bonus satu ya. Baik, orang kalau bisa dikasih, masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Itu adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang lagi yang sudah meninggal dulu. Jadi kita bagi-bagi. Yang sudah meninggal 2. Yang pertama Khadijah, ibunda Khadijah, dan yang kedua ibunda Zainab. Zainab itu ada 2 ya. Zainab binti Khuzaimah adalah istri Nabi yang paling singkat pernikahannya dengan Nabi, hanya 3 bulan sahaja. Bahkan Nabi pernah menyebutkan orang yang pertama kali meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka istri Nabi berkumpul, diukur tangannya mana yang paling panjang. Kemudian ternyata yang meninggal pertama adalah Zainab. Padahal Zainab tangannya tak panjang, tapi Zainab terkenal dengan rajin sedekah. Maka dia dinamakan dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dan dialah yang pertama kali meninggal. Maka 2 orang ini yang meninggal, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Artinya mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Sisanya 10 yang lain, 9 yang 1 diperselisihkan. Sisanya Nabi meninggal duluan baru mereka meninggal. Saudah yang paling tua, kemudian Aisyah yang paling muda, kemudian Hafsah anaknya Umar bin Khattab, kemudian Safiyah anaknya seorang Yahudi, tapi dia adalah seorang wanita yang paling cintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Habibah anaknya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Muslim atau bukan? Muslim. Kapan dia masuk Islam? Setelah terjadi Fathu Makkah. Berarti sebelumnya dialah yang memusuhi Nabi, padahal anaknya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah. Ummu Salamah, setiap istri Nabi itu punya cerita yang sangat indah semuanya. Ummu Salamah. Kemudian Maimunah, Juwairiyah, dan yang terakhir Zainab binti Jahshin, seorang wanita yang dinikahkan oleh Allah dengan Nabi. Makanya Zainab binti Jahshin ini harus kita hafal, karena dia mengatakan kepada istri Nabi yang lainnya, kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian semuanya, tapi saya dinikahkan oleh Allah dari langit ke-7. Itu adalah Zainab binti Jahshin yang diabadikan sejarahnya di dalam Al-Quran. Bahkan ada salah seorang sahabat yang kalau kita sebut namanya, kita dapat pahala 30. Siapa dia? Kita menyebutkan nama sahabat ini, kita dapat 30 pahala. Namanya adalah Zaid. Satu-satunya sahabat yang dinamakan di dalam Al-Quran Zaidun. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Artinya kalau kita ucapkan Zaid, berarti kita dapat 30 pahala. Karena satu huruf dalam Al-Quran dapat 10. Berarti kalau 3 huruf dapat 30. Kemudian yang terakhir yang diperselisihkan adalah Maria.
Maria itu siapa? Ayahnya Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Anak Nabi yang laki-laki. Karena anak Nabi yang laki-laki lahir di Mekah ada 2, lahir di Madinah ada 1. Berarti putra Nabi ada 3. Yang pertama Qasim dan Abdullah lahir di Mekah dari Khadijah. Kedua-duanya meninggal di kala masih kecil. Kemudian dikala berada di Madinah, lahir lagi anak Nabi yang bernama Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad. Nabi menamakan dengan Ibrahim karena sejarahnya sama dengan sejarah kakeknya Nabi Ibrahim. Karena Maria itu berasal dari Mesir dan ibu Nabi juga berasal dari mana ibu Nabi berasal? Dari Mesir. Siapa nama ibu Nabi yang berasal dari Mesir? Hajar alaihissalam. Bukankah itu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Ibrahim itu adalah ayah Nabi? Dan Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah karena doa ayahku Ibrahim. Nabi memanggil Ibrahim dengan ayah. Berarti Hajar adalah ibu. Hajar ini berasal dari Mesir. Dan istri Nabi ini juga berasal dari Mesir. Sejarahnya sama. Sehingga Nabi menamakan anaknya dengan Ibrahim untuk memuliakan ayahnya. Dan Ibrahim ini juga meninggal di kala dia masih kecil. Dikuburkan di Madinah, di perkuburan Baqi sana. Itu adalah keluarga Nabi yang mesti kita tahu. Sedangkan putri Nabi ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Belum lagi cucu Nabi dan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ingat di antara salah satu istri Nabi, mereka adalah ummahatul mukminin yang mesti bagi kita untuk menghafal. Kalau tidak hafal sejarahnya, minimal hafal namanya supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka, dan semoga tidak ada di antara kita yang menjadi anak yang durhaka kepada ibunya. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau sekiranya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, nasihat yang pedas, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perkumpulan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Perkumpulan yang dengannya kita berharap kepada Allah rahmat dan kasih sayang, sebagaimana kita berharap kepada Allah keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dan dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Tidak ada di antara kita yang ada masalah dan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Kalau sekiranya ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap perjalanannya. Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.